Apa jadinya jika sejumlah oknum polisi yang tengah menggelar razia ilegal harus berhadapan dengan seorang perempuan muda yang memesona? Dan ternyata perempuan itu adalah seorang anggota TNI? Bagaimana reaksi mereka? Mari kita ikuti kisah lengkapnya, dan jangan lupa untuk like serta subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Sore itu, mentari mulai merunduk ke arah barat. Cahaya keemasannya memantul indah di bodi kendaraan yang berderet memenuhi jalan. Suara klakson yang bersahut-sahutan menandakan betapa orang-orang ingin segera sampai di rumah setelah seharian penuh bekerja. Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas itu, seorang wanita bernama Putri melaju dengan motor matiknya yang berwarna hitam berkilau. Usianya baru 25 tahun, namun pesonanya begitu mencolok. Ia mengenakan dress kuning ketat yang kontras dengan kulitnya yang putih bersih. Rambut panjangnya yang terurai terbang tertiup angin sore, menambah kesan anggun sekaligus menarik. Meski wajahnya menunjukkan sedikit kelelahan, sorot matanya tetap fokus dan awas pada jalan di depannya. Yang ada dalam pikirannya saat itu hanya satu, segera tiba di rumah, berganti pakaian santai, lalu melepas penat setelah seharian duduk di kantor. Ia sama sekali tak menyangka bahwa perjalanan pulang yang semestinya tenang, justru akan berubah menjadi pengalaman penuh emosi yang membakar amarahnya. Begitu memasuki perempatan kecil yang agak sepi, suara peluit nyaring mendadak terdengar, membuyarkan konsentrasinya. Ia menoleh dan melihat seorang pria berseragam polisi berdiri tegak di tengah jalan. Tubuh pria itu gempal, kepalanya pelontos, dengan perut besar menonjol keluar dari balik seragam yang tampak sesak di bagian lengan. Sinar matahari sore yang jatuh di kulit kepalanya membuatnya berkilat, menambah kesan congkak pada wajah bulatnya. Tangan kanannya menggenggam peluit, sementara tangan kirinya terangkat, memberi isyarat agar Putri berhenti. Anehnya, tidak ada kendaraan lain yang diberhentikan. Hanya dirinya seorang. Dengan bingung, Putri menarik rem perlahan hingga motornya berhenti persis di depan polisi itu. Ia sempat menoleh ke sekitar, namun jalanan benar-benar lengang, kecuali sebuah pos kecil di pinggir jalan di mana beberapa polisi lain tampak duduk bersantai. "Selamat sore, Mbak. Tahu kenapa saya berhentikan?" Suara berat pria itu terdengar sengaja ditekan, bernada intimidasi. Putri mengerutkan dahi. Ia menatap polisi itu, mencoba membaca maksud di balik senyum tipis yang terukir di wajahnya. Namun, caranya menatap dan nada suaranya justru membuat Putri merasa tidak nyaman. Dengan nada tenang namun tetap tegas, ia menjawab, "Kenapa saya diberhentikan, Pak? Saya tidak melanggar aturan." Alih-alih menjelaskan, pria itu justru menyipitkan mata, menatapnya lama seakan sedang menilai mangsa empuk. Putri mulai merasakan firasat buruk, namun ia berusaha meyakinkan diri bahwa dirinya tidak bersalah. Tak lama, senyum sinis terukir di bibir pria itu. Tatapannya turun naik, menyapu tubuh Putri dari ujung rambut hingga ke kaki, berhenti cukup lama pada lekuk tubuh yang tertutup dress kuning itu. Pandangan menjijikan itu membuat Putri geram. "SIM dan STNK, cepat keluarkan," perintahnya dengan nada sombong. Putri membuka tas kecilnya, mengeluarkan dokumen yang diminta, lalu menyerahkannya dengan tangan yang sedikit bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena amarah yang sudah mulai menguasai dirinya. Polisi itu mengecek sekilas, kemudian mendengus seolah menemukan sesuatu. Padahal jelas-jelas tidak ada pelanggaran apapun. "Ada kesalahan. Harus ditilang," katanya sambil menyeringai. Putri menahan napas panjang, mencoba meredam emosinya. "Kesalahan apa?" "Semua dokumen saya lengkap," balasnya tajam. Pandangannya menancap lurus ke mata pria itu, menunjukkan bahwa ia tidak gentar. Ia tahu betul tidak ada celah sedikit pun untuk dianggap melanggar. Namun, bukannya menyerah, polisi itu malah mendekat. Suaranya berubah rendah, terdengar licik, hampir seperti bisikan yang kotor. "Kalau mau cepat selesai, bayar saja 500.000. Kata-kata itu membuat dada Putri terasa sesak oleh amarah. Saat itu juga ia paham, ini bukan lagi soal penegakan aturan, melainkan pemerasan yang dibungkus seragam. Matanya berkilat marah, tangannya mengepal erat di balik dress. Namun ia masih berusaha mengendalikan diri, menatap wajah pria itu lekat-lekat, seolah mengukirnya dalam ingatan. "Apa salah saya, Pak? Kenapa saya harus bayar?" tanyanya dengan nada meninggi, penuh penolakan. Polisi itu justru terkekeh, tawanya berat dan mengejek. Perutnya berguncang, seragamnya tampak makin sesak. "Kalau tidak mau ribet, ya bayar. Kalau tidak, motor kamu saya tahan," katanya seenaknya, seakan ia memegang kendali penuh atas situasi. Putri mengepalkan tangan lebih erat.
Beberapa kendaraan lewat begitu saja tanpa menoleh. Ia sadar betul, ini bukan lagi persoalan uang. Harga diri dan kehormatannya sedang diinjak-injak. Dadanya naik turun, napasnya kian berat, hingga akhirnya ia berkata lantang, "Saya tidak akan bayar 1 rupiah pun." Wajah polisi itu mengeras, namun senyum liciknya tetap mengembang. Ia mengedipkan mata dengan gaya menjijikan sambil berucap, "Yakin? Jangan menyesal nanti." Tangan kasarnya meraih setang motor Putri tanpa izin, menariknya pelan seakan menunjukkan bahwa ia berkuasa. Refleks, Putri menahan. Jari-jarinya mencengkeram keras, matanya menatap penuh amarah. Jalanan mendadak terasa hening, hanya menyisakan ketegangan yang kian menebal di udara. Putri menarik motornya kuat-kuat agar tidak direbut. Napasnya memburu. "Lepaskan," bentaknya dengan suara bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena amarah yang ditahan agar tidak meledak. Polisi itu tertawa terbahak-bahak. Tawanya bergema di perempatan sepi itu. "Wanita cantik ternyata keras kepala juga," ucapnya sinis. "Kalau begitu, kita pakai cara lain." Dalam sekejap, tangan kasarnya mendorong bahu Putri dengan kuat. Dorongan itu cukup membuat tubuhnya bergeser setengah langkah ke belakang. Tumit sepatu Putri sempat goyah ketika tubuhnya terdorong ke belakang. Dres kuning yang ia kenakan ikut tersingkap sedikit, namun bukan itu yang membuat darahnya mendidih. Yang benar-benar membakar amarahnya adalah perlakuan tak senonoh yang baru saja ia terima. Polisi itu semakin mendekat. Wajahnya hanya terpaut beberapa jengkal dari Putri, sementara bau napas bercampur rokok dan keringat menyeruak menusuk inderanya. Perut Putri mual, instingnya berteriak keras bahwa ia dalam bahaya. Kesabarannya telah habis. Ia segera menguatkan pijakan, menghentak tumit ke aspal, lalu berdiri tegak kembali. Tatapannya berubah tajam, bukan lagi sekadar wanita biasa, tapi sosok yang mematikan. Rahangnya mengeras, urat lehernya menegang. "Jangan pernah sentuh aku lagi," ucapnya pelan, namun syarat ancaman. Sayangnya, polisi itu tidak gentar. Senyum sombong justru mengembang di wajahnya. Ia melebarkan kuda-kuda, mengangkat kedua tangan seolah siap memaksa Putri atau bahkan menjatuhkannya. Matanya dipenuhi nafsu kuasa, tak sedikit pun ada rasa takut. Jalanan yang mulai sepi semakin menambah ketegangan. Putri tahu, jika ia diam, lelaki itu akan terus melewati batas. Dan begitu hal itu terjadi, hanya penyesalan yang tersisa. Dalam sepersekian detik ia membuat keputusan. Tanpa aba-aba, tinjunya melesat lurus ke dagu pria itu. Bag! Suara benturan keras terdengar, membuat burung-burung di kabel listrik beterbangan. Kepala botak itu terdongak ke belakang, tubuhnya oleng. Bibirnya pecah, darah segar mengalir deras. Wajah yang tadinya pongah kini berubah menjadi ekspresi kaget penuh panik. Ia berusaha berdiri tegak, tapi langkahnya goyah seperti boneka besar yang kehilangan kendali. Putri menatapnya dingin. Tatapan yang menyatakan bahwa ia bukan korban. Suasana perempatan jalan langsung berubah mencekam. "Apa-apaan kamu?" teriak polisi botak itu seraya memegang rahangnya yang berdenyut. Darah menetes membasahi seragam lusuhnya. Putri melangkah maju, tajam seperti elang yang siap menerkam. "Kau kira aku wanita lemah?" Suaranya menggelegar, bergema di sekitar bangunan. Polisi itu gemetar, antara marah dan takut. Dengan tenaga tersisa, ia mencoba menyerang, tapi gerakannya terlalu lambat. Seketika, satu tendangan keras menghantam perutnya. Bruak! Tubuh gempalnya terangkat lalu terhempas ke aspal. Ia mengerang panjang, memeluk perutnya yang terasa remuk. Putri berdiri tegak, wajahnya tanpa ekspresi, dingin seperti batu. Tak lama kemudian, suara gaduh dari pos razia terdengar. 4 polisi lain berhamburan keluar. Wajah mereka merah padam, mata menyala penuh amarah. Mereka baru saja menyaksikan rekan mereka dihajar habis oleh seorang wanita, sesuatu yang melukai harga diri mereka. "Gila, apa-apaan ini?" teriak salah satu dari mereka sambil berlari. Tangan-tangan mereka sudah siap menggenggam senjata. Aura kekerasan menyelimuti udara. Putri melirik cepat, menghitung gerakan lawan. 5 lawan 1, tapi ia sama sekali tidak gentar. "Berani sekali kau memukul polisi," bentak salah satu sambil mencabut pentungan baja. Putri berdiri mantap di tengah jalan. Nafasnya teratur, matanya fokus membaca celah. "Kalian semua sama saja, kan? Korupsi dan semena-mena."
Ucapannya bagai peluru yang menembus harga diri. Kendaraan yang melintas mulai melambat, banyak mata menoleh penasaran, tapi tak satu pun berani mendekat. Suasana menjadi tontonan diam-diam. Putri menggeser kakinya sedikit, posisi siap bertarung. Tangan kanannya terangkat, bukan untuk meminta ampun, melainkan bersiap menghantam siapa saja yang mendekat. Suara denting logam ketika pentungan ditarik dari sarungnya menambah dramatis suasana. Pertanda pertarungan besar akan segera dimulai. Tanpa aba-aba, dua polisi serentak melompat menyerangnya dari kanan dan kiri. Serangan cepat, jelas terlatih. Angin pukulan hampir mengenai wajah Putri. Namun ia melompat mundur, menangkis serangan kiri dengan lengan, lalu memutar tubuh. Dalam sekejap, kakinya menghantam rahang salah satu penyerang. Bag! Tubuh pria itu terlempar, menabrak motor yang terparkir. Putri segera berputar kembali, kakinya menghantam dada lawan kedua. Napas pria itu tersengal lalu jatuh tersungkur. Dua orang roboh hanya dalam satu tarikan napas. Kini tersisa dua lawan. Salah satunya mengayunkan pentungan baja ke arah kepala Putri. Serangan mematikan itu bisa saja meremukkan tengkoraknya. Namun refleks Putri bekerja. Ia merunduk rendah, tubuhnya melesat ke depan, tangan mencengkeram pergelangan lawan. Dengan tenaga penuh, ia memelintir tangan itu ke arah berlawanan. Krek, suara tulang retak terdengar jelas. Polisi itu menjerit, pentungan terlepas jatuh ke aspal. Wajahnya pucat, napasnya terputus-putus. Putri mendorongnya hingga jatuh ke tanah, memastikan tak ada lagi perlawanan. Kini hanya satu polisi tersisa. Sorot matanya mulai dipenuhi rasa takut. Ia sadar, wanita di hadapannya bukan sembarang wanita. Fortescue. Ragu-ragu sejenak, polisi terakhir itu akhirnya memberanikan diri. Dengan langkah pelan, ia mendekat dari belakang, berharap bisa mengejutkan Putri. Nafasnya berat, tangan menggenggam erat pentungan kayu, keringat menetes di pelipisnya. Saat jarak tinggal sekitar 1 meter, ia mengayunkan pentungan ke arah kepala Putri. Namun, seperti sudah membaca gerakannya, Putri berbalik secepat kilat. Sikutnya melesat seperti peluru, menghantam hidung pria itu dengan kekuatan penuh. Suara benturan keras menggema, seakan udara berhenti sejenak. Polisi itu terpental ke belakang, darah segar memercik ke aspal. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dan terkapar, menjerit menahan sakit, sementara pentungan yang tadi diayunkan terguling jauh, tak berguna lagi. Putri berdiri tegak di atasnya, tatapannya dingin dan tak tergoyahkan, seolah memberitahu bahwa pertarungan ini sudah selesai bagi pria itu. Hanya dalam hitungan detik, semua 5 polisi yang semula arogan kini tergeletak di aspal, babak belur dan lelah. Wajah mereka lebam, napas terengah-engah, tubuh gemetar menahan rasa sakit. Seragam yang tadinya rapi kini lusuh, bercampur debu dan darah. Bau amis samar memenuhi udara, bercampur aroma bensin dari motor-motor yang terparkir di kejauhan. Putri berdiri di tengah pemandangan brutal itu, sosoknya tegap, gaun kuning ketat yang masih menempel sempurna berkibar di tiup angin sore, kontras dengan kekacauan di sekitarnya. Tatapannya menusuk mereka satu persatu, dingin tanpa ampun. Kalian sudah mempermalukan seragam kalian sendiri, ucapnya dengan tenang, tapi kata-kata itu cukup untuk membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Ucapan itu seperti cambuk, menampar ego mereka yang tersisa. Dari tumpukan tubuh yang tak berdaya, polisi botak yang pertama mencoba bangkit. Lututnya gemetar, wajahnya penuh lebam, bibir sobek, darah menetes dari sudut mulutnya. Napasnya berat, setiap tarikan terasa menyakitkan. Dengan suara parau yang hampir tersendat, ia bertanya, "Siapa kamu?" Kata-kata itu keluar tersendat, seolah setiap huruf adalah beban yang berat. Putri hanya menatapnya sebentar, lalu merogoh tas kecil di bahunya. Dari dalam ia mengeluarkan sebuah kartu identitas berwarna hijau tua dengan lambang Garuda yang tegas. Tanpa banyak bicara, ia melempar kartu itu ke pangkuan polisi botak itu. Tangan gemetar mencoba meraih kartu itu, matanya melebar saat membaca tulisan di sana. Wajahnya pucat seketika, seakan darahnya tersedot bumi. Ia baru menyadari kesalahannya, ia telah menghadapi badai yang salah. Kartu itu jelas dan tak terbantahkan. Tentara Nasional Indonesia, KS Wanita Angkatan Darat. Logo resmi terpampang tegas, dan nama Putri tercetak di bawahnya. Polisi botak itu terdiam, rahangnya menggantung, mulut terbuka tanpa suara. Dunia seolah runtuh tepat di hadapannya. Sementara itu, Putri sudah menyiapkan ponselnya. Jemarinya bergerak cepat,
Menekan nomor yang telah diingat. Nada sambung terdengar sebentar, lalu suara dingin dan tegas menyambut, penuh wibawa. Halo. Kirim satu regu ke titik saya. Ada 5 oknum polisi yang harus diamankan segera. Para polisi yang masih sadar menoleh, mata mereka melebar, napas semakin kacau. Rasa takut menyelimuti mereka sepenuhnya. Mereka menyadari bahwa permainan sudah berakhir. Taruhannya bukan lagi uang suap, tetapi kebebasan mereka sendiri. Beberapa menit kemudian, suara mesin kendaraan berat terdengar dari kejauhan, bergemuruh seperti amarah yang datang membawa badai. Lampu sorot kendaraan taktis TNI menembus jalanan yang mulai gelap, satu persatu truk hijau berlogo bintang tiba. Rem kendaraan berdecit pelan. Dari dalam truk, para prajurit bersenjata turun dengan langkah tegap. Wajah mereka tanpa ekspresi, disiplin terpancar dari setiap gerakan. Hentakan sepatu boots mereka memenuhi udara, menambah aura mencekam. Polisi-polisi yang tadi arogan kini pucat, tubuh mereka kaku seperti patung, tatapan kosong, ketakutan melingkupi jiwa mereka. Putri berdiri tenang di depan mereka, siluetnya diterangi lampu sorot kendaraan militer. Amankan mereka, bawa ke markas. Biarkan mereka belajar arti disiplin, ucapnya tegas. Para prajurit menjawab dengan hormat, kemudian bergerak cepat memborgol polisi-polisi yang kini tak berani melawan. Pertarungan brutal ini telah berakhir, namun pelajaran baru saja dimulai.